from class Management 25A. Study number 2541192. Lecture Miss Berlitina Permatasari SBMM. Here I want to explain about FGD or Focus Discussion Group. Alright. Fokus Discussion Group dalam komunikasi bisnis strategi. Pentingnya mendengar suara konsumen secara langsung di era informasi. Selanjutnya, latar belakang dan definisi FGD bukan sekedar rapat, melainkan teknik riset kualitatif melibatkan 6-12 orang. Dipandu oleh moderator berfokus pada topik spesifik dalam mengandalkan dinamika kelompok untuk memunculkan ide-ide yang tersembunyi, hidden instinct. Selanjutnya, organisasi FGD dalam dunia bisnis. Mengapa perusahaan besar seperti Apple atau Unilever masih mengandalkan FGD? Mengetahui why, mengapa dibalik angka penjualan, menguji perspektif merek, dan mitigasi resiko sebelum meluncurkan produk baru. Selanjutnya, peran komunikasi nonverbal dalam FGD. Dalam komunikasi bisnis, 70% pesan bersifat nonverbal. Moderator harus memperhatikan raut wajah, gerakan tangan, dan nada bicara peserta lainnya yang menunjukkan keraguan atau antusiasme terhadap produk tersebut. Selanjutnya, karakteristik moderator yang efektif. Moderator adalah konduktor diskusi, aktif, mendengar, empati, mampu mencairkan suasana, ice breaking, dan kemampuan untuk tetap netral, tidak mengiring opini peserta. Selanjutnya, teknik rekrutmen peserta, right people, right instrument, menentukan segmentasi berdasarkan demografi, usia, gender, dan psikografi, gaya hidup, nilai-nilai. Gunakan screener atau untuk menyaring peserta yang terlalu dominan dan tidak jujur. Selanjutnya, lingkungan fisik dan psikologis. Setting diskusi mempengaruhi kejujuran, ruangan kedap suara, meja melingkar, kesetaraan, adanya konsumsi ringan agar rileks, dan penggunaan kaca satu orang one-way mirror untuk tim pengamat. Selanjutnya, tahap persiapan discussion guides, peta jalan diskusi, struktur pertanyaan, opening, perkenalan, introductory, pertanyaan pematik, transition, menghubungkan topik ke intinya. Key question, inti riset, ending, kesimpulan peserta. Proses pelaksanaan dinamika kelompok menghadapi berbagai tipe peserta tantangan. Mengatasi the dominator, peserta yang berbicara terus dan memancing desire partisipan peserta terdiam pada agar tetap berkontribusi. Teknik probing, menggali lebih dalam cara bertanya tanpa menginterogasi. Contohnya, bisa jelaskan lebih lanjut dari atau apa yang Anda rasakan saat melihat warna kemasan ini? Selanjutnya,
Manfaat teknologi dalam FGD, digital, dan online. Penggunaan platform seperti Zoom, Teams, polling instan, dan perangkat lunak analisis transkrip berbasis AI. Selanjutnya, menganalisis data kualitatif, mengolah hasil diskusi menjadi strategi transkripsi audio ke teks, coding tema, mengelompokkan keluhan atau pujian, dan mencari pola atau tren yang muncul secara berulang. Selanjutnya, etika dalam komunikasi bisnis FGD, perlindungan terhadap subjek riset, poin kerahasiaan data, anonimitas, persetujuan tertulis, informed consent, dan pemberian insentif yang jujur sebagai bentuk apresiasi. Selanjutnya, studi kasus singkat contoh real. Contoh kegagalan produk karena tidak melakukan FGD. Bagaimana umpan balik dari sekelompok kecil orang menyelamatkan jutaan dolar anggaran pemasaran perusahaan. Jadi kesimpulannya, FGD adalah alat komunikasi bisnis yang menghubungkan data angka dengan sisi kemanusiaan konsumen. Penutup, mendengar adalah bentuk komunikasi bisnis terbaik. Thank you for watching and sorry if there are any mistakes. See you, bye bye.